Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1AK mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga. Dan saya, Farhan Nur Fahri, sebagai moderator, dan anggota saya terdiri dari Mesida Mutiara Kinaya, Rofiko Hanbrawo, Halimah Helmi, Ayu Lestari Sitio, Ririn Anggraini, Rabiatun Adawiyah, Putri Apriani Batubara, Febrianti Triandini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lestari Sitio. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar dalam. Pasar dalam pandangan Islam adalah suatu pertemuan antara penjual dan pembeli yang dimana pembeli datang dengan permintaan akan barang yang diinginkan dan dibutuhkan, sedangkan penjual ada dengan barang-barang kebutuhan pokok lainnya, yang dimana diantara penjual dan pembeli akan terjadi tawar-menawar terhadap suatu barang yang akan menghasilkan suatu kesepakatan tingkat harga akan barang yang diminta oleh pembeli. Jika antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli, sudah menyepakati hasil kesepakatan antara akan harga barang, maka harga suatu barang tersebut sudah ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu antara penjual dan pembeli. Contoh pasar yang berhubungan secara langsung yaitu pasar tradisional, yang dimana suatu pasar yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, selayaknya pasar yang ada di Jember, misalnya Pasar Tanjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Anggraini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Fungsi pasar. Pasar memiliki 5 fungsi utama, yaitu yang pertama, penetapan nilai-nilai harga barang dalam pasar. Yang kedua, menyimpulkan hasil semua produksi dengan semua faktor biaya atau modal. Yang ketiga, mendistribusikan suatu barang dengan masalah untuk siapa barang tersebut diproduksikan. Yang keempat, batasan dalam penentuan harga suatu barang. Yang kelima, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nur Fahri. Saya akan membacakan materi struktur pasar. Struktur pasar dibedakan menjadi 2, yaitu struktur pasar persaingan sempurna yang terdiri dari 2, yaitu struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang lebih dekat struktur pasar Islami. Bukti kedekatannya adalah bebas keluar masuk pasar, harga ditentukan oleh pasar, perfect information. Kedua, kebebasan ekonomi adalah pilar utama dalam struktur pasar Islami. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang dua, struktur pasar tidak persaingan sempurna, terdiri dari 3, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatun Adawiyah. Saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya. D. Mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Yang pertama, mekanisme pasar konvensional. Mekanisme pasar yaitu suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi konvensional memandang posisi pemerintah dalam mekanisme pasar terdapat perbedaan pendapat. Para ekonomi membagi mekanisme pasar menjadi 3, yaitu sistem ekonomi pasar bebas, sistem perekonomian perencanaan pusat, sistem ekonomi campuran. Yang kedua, mekanisme pasar Islam. Dalam konsep Islam, mekanisme pasar yaitu penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penentuan permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara sukarela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat. Penghargaan ajaran Islam terdapat mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani Batubara. Di sini saya akan membacakan materi yaitu harga dalam perspektif Islam. Dalam setiap bisnis, penetapan harga merupakan tahapan yang sangat penting karena harga akan mempengaruhi status dan kinerja keuangan perusahaan, apalagi persepsi pelanggan dan positioning merek. Kegagalan dalam penetapan harga akan berdampak jangka panjang terhadap keberadaan perusahaan. Dalam Islam, harga menjadi standar pertukaran antara uang dan barang atau jasa yang harus diinginkan oleh pembeli dan penjual. Metode apapun dapat digunakan untuk menentukan harga asalkan memenuhi beberapa persyaratan yang digarisbawahi oleh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriati Triandini. Saya akan membacakan tentang mekanisme pasar dalam pandangan para ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau ittisyak. Tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Tetapi oleh karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair, dan distorsi pasar sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak, maka Islam membolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kinaya. Di sini saya akan membacakan tentang prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Di dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menulis secara khusus satu bab berjudul harga-harga di kota-kota. Ia membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut dia, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaannya. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat. Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah Helmi akan menjelaskan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan penetapan kondisi yang tidak ingin menambah atau mengurangi antara harga dan produk yang dijual. Bukan hanya kegiatan pemasaran produk yang harus dilakukan dengan baik, namun juga perlu memahami pentingnya keseimbangan pasar sebagai faktor pengaruh pemasaran juga. Dalam dunia ekonomi, keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiko Hanum Rao akan melanjutkan bacaan dari teman saya di Story Pasar. Di Story Pasar merupakan kondisi pasar yang tidak seimbang di mana hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Di story yang terjadi dilakukan oleh komponen pasar itu sendiri dalam rangka memperoleh keuntungan lebih cepat dan lebih banyak. Namun di sisi lain merugikan komponen pasar yang lain. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip pasar ideal sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yaitu keadilan, menghindari mudarat, dan memperhatikan masalah bagi seluruh komponen pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap histori pasar pada Pasar Ampel Surabaya berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesida. Nah, selanjutnya peran pemerintah dalam pengawasan pasar. Pasar adalah tempat pertemuannya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa. Pasar berperan penting dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Sejatinya, pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan
kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulannya. Mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Tetapi dalam keadaan tertentu, ia menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah dan memperbaikinya. Pembentukan harga tidak akan lepas dari pengaruh penawaran atau supply dan pemerintah atau demand. Harga akan terbentuk apabila penawaran dan permintaan bertemu pada suatu titik yang disebut dengan titik keseimbangan pasar. Harga keseimbangan adalah harga yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Jumlah keseimbangan adalah jumlah penawaran permintaan pada harga keseimbangan. Perubahan dan kurva keseimbangan pasar bergantung pada pergeseran dua kurva, yaitu kurva penawaran dan permintaan. Apabila ada salah satu maupun kedua kurva berubah harga keseimbangan, maka hasil dari kurva berubah nilai harga keseimbangan. Maka hasil dari kurva keseimbangan pasar juga akan berubah sesuai dengan kedua kurva tersebut. Tetapi jika berubah adalah faktor paribus, maka pada sisi penawaran hal mempengaruhi adalah teknologi. Hal yang mempengaruhi perubahan atau pergeseran harga keseimbangan pasar juga disebabkan oleh pendapatan individu masing-masing. Distorsi pasar atau kegagalan pasar adalah keadaan di mana mekanisme pasar tidak berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih.